Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Happy Sword Family. Pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mendengarkan kembali renungan di pagi hari ini. Berkati hamba Tuhan, biarlah urapan yang daripada Engkau saja yang Kau penuhi pada hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya adalah kamu berharga bagi Tuhan. Ceritanya ini saya ada sedikit cerita gitu kan. Berapa waktu yang lalu gitu kan ada celotehan gitu di belakang gitu kan. Terus ada yang bercanda gitu kan. Tentang HP gitu kan. Terus ada yang bilang salah satu ngomong gini. Ya diambil juga tuh HP-nya gak ada harganya gitu kan. Dijual 100.000 juga gak laku gitu. Terus saya jawabin gini. Ya memang HP lama gitu kan, saya bilang. Ya saya juga emang gak butuh yang mahal-mahal. Sekalipun maksudnya saya pernah gitu ditawarin ya kan, waktu saya ulang tahun suami saya bilang, mau kamu yang merek itu. Saya bilang enggak, satu saya nggak ngerti gitu kan. Saya juga bukan orang yang suka tipenya kotak-katik HP gitu. Saya bukan orang yang demen kecuali saya menghasilkan uang. Misalnya saya mungkin nge-live di TikTok atau apapun gitu yang menghasilkan uang, ya saya nggak apa-apa pakai yang handphone yang puluhan juta. Tapi saya bilang saya nggak butuh, saya bilang gitu. Nah, terus itu berlalu tuh. Memang entah kenapa sejak kejadian itu handphone saya semakin sering error gitu kan. Mungkin karena ada beberapa video yang mesti kita save gitu kan, video-video renungan di tim renungan gitu kan. Apa karena itu saya juga nggak ngerti gitu kan. Nah, sering error gitu. Jadi kalau orang telepon, handphone saya tuh kayak ngambek, bener-bener gak bisa angkat orang telepon. Atau kalau kita lagi meet pendoa gitu kan, lagi video call sama pendoa, kadang-kadang nge-hang aja tuh gitu, gak gerak, gak apa, terus gak keluar apa-apa. Akhirnya suami saya bilang, ya udahlah gantilah katanya gitu kan, nanti susah juga kamu mau meet pendoa atau ada hal yang perlu orang minta doa, kamu susah. Akhirnya ya udah deh gitu kan. Ternyata ya, waktu kan saya orangnya nggak mau simpen barang lama, akhirnya saya bilang yaudah tuker tambah aja. Saudara tahu nggak, kalau orang yang kemarin itu ngomong 100.000 aja nggak laku, ternyata handphone saya masih laku 1 jutaan gitu kan. Walaupun handphone lama, handphone saya tuh masih dinilai harganya 1 jutaan. Jadi lumayan dengan harga HP saya yang baru, motong harga 1 jutaan. Saya sampai ternyata harganya mahal ya, masih mahal gitu. Soalnya kan saya nanya nih sama mbaknya, masih mahal juga ya? Iya Bu, mesinnya masih bagus, kacanya gitu kan, LCD-nya masih bagus, bodinya, dalamnya juga masih bagus katanya gitu. Terus anak saya ngomong gini, Tumi, ternyata harganya nggak di bawah 100.000, malah 1 jutaan. Di situ waktu anak saya ngomong, Tuhan kasih hikmatnya seperti ini. Waktu anak saya ngomong kayak gitu, Tuhan bilang, iya sama kayak hidup kita. Kadang kita suka ngeremehin orang gitu kan, maksudnya kita tuh terlalu sering menjudge orang, kita sering banget menghakimi orang. Kita sering kayak gini nih, ngeliat orang gitu ya. Terus kita bilang, tuh orang mah gak bisa ngapa-ngapain, tuh orang mah gak bisa diandelin, tuh orang gak bisa disuruh apa-apa gitu kan. Kalau kita misalnya kerja kelompok gitu kan, ini orang mah udahlah jangan diajak, gak bisa ngapa-ngapain. Atau mungkin di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, saudara ngalamin kayak gitu kan. Saudara kalau lagi kumpul sama keluarga, terus tiba-tiba kalau saudara datang ada saudara lain yang ngomong, lalu ngapain datang? Nggak ada lu tuh juga kita bisa kok, kita rame kok gitu. Justru ada lu tuh malah nggak enak. Kadang malah lu tuh nyebelin dan lain-lain. Itu omongan orang mengintimidasi. Ingat, kita bukan orang yang harus mengintimidasi, atau kita jangan menjadi orang yang terintimidasi. Di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Matius 10 ayat 30 dan 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ingat saudara, hidup saudara dan saya jauh lebih berharga dari apapun. Hidup saudara dan saya jauh berharga, jauh begitu sempurna di mata Tuhan, yang membuat kita menjadi indah
hanya satu, Tuhan. Kita seperti mungkin kesaksian dari beberapa teman yang bawa renungan atau dari saya, kita sering ngomong gitu kan, kita jangan menyenangkan orang lain. Kita jangan berusaha membuat orang lain bahagia karena perbuatan kita, bukan. Tapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tuh dapat kesempurnaan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, bukan dimuliakan manusia. Ingat ya, hidup Anda dan saya berharga. Kita itu berharga, sangat-sangat berharga. Saking berharganya makanya Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus, untuk menanggung hidup saudara dan saya, menanggung dosa saudara dan saya. Baik sakitnya saudara, baik apapun itu yang saudara sedang alami saat ini, itu Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hidup kami sangat berharga. Mungkin kami sering lalai, mungkin kami sering malas, kami sering menjauhkan diri dari Engkau. Tapi Tuhan, kami percaya bagaimanapun kami tetap berharga di mata Engkau. Tetap kami di tangan Engkau Tuhan yang membuat bejana hidup yang menjadi indah di tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.